teman-teman, balik lagi ke part kedua di cerita kita, masih barengan sama Teh Agit di sini. Oke, Teh Agit tadi udah bahas mengenai hotel kucing kan. Grooming juga sebenarnya udah dibahas, cuman nggak terlalu banyak juga sih ilmu mengenai grooming sendiri sih. Tadi kan udah sempat. Nah, sekarang kan grooming katanya lagi rame ya? Rame banget, alhamdulillah. Grooming lagi rame. Berarti posisinya di tempat hotel itu juga? Yes, betul. Di hotel juga. Dan owner boleh nonton. Seriusan? Iya. Nonton sekeluarga gitu Keluarga, barengan. ada loh keluarga serius, yang lain foto-foto gitu. Yang ownernya langsung ngeliatin. Lihat gitu. Nah, biasanya proses itu berapa lama sih untuk grooming kucing? Kalau aku agak lama ya, karena Agak sistemnya direndam. Direndam. Kayak baju kotor. Yes. Jadi insya Allah lah kalau pulang udah bersih gitu. Oh, udah bersih gitu. Ya kalau misalkan short hair sekitar 1,5 jam. Kalau 1,5 long jam. hair yang tadi yang paketnya lengkap itu bisa sampai 2,5 jam. Apalagi kalau show bisa 4 jam. Waduh, itu kucing demi Allah manja banget, berarti dimanja banget udah kayak spa, berarti ya 2,5 jam gitu. Yang lamanya itu kalau misalkan yang paket paket untuk show itu yang lama di make up. Waduh, buset. Jadi kalau misalkan segala lagi. Iya. Terus kalau misalkan di kamar mandinya sih sekitar 30 menit karena 30 kan menit. satu step rendam 15 menit, satu Rendam step 15 menit. 10 sampai 15. Kecuali baby. Iya, Kalau iya. baby 3 minggu aja kita 5 minggu itu kita udah bisa terima grooming. Emang tadi bener kan, kayak tadi misalnya Baik. 2 bulan ke bawah itu lebih baik bener-bener jagain bener-bener, soalnya kan Saya ada perbandingannya loh. perbandingannya ada. Yes. Nggak ada videonya? Nggak ada. Oh, nggak Cuman ada. saya ini cerita aja. Jadi saya punya baby Maine Coon ya. Maine Coon itu kan jenisnya long hair. Nah, yang pertama lahiran liter pertama itu dia nggak sama aku nggak di grooming sama sekali. Nungguin 2 bulan sampai dia benar-benar fit. Taunya pas jamur tutup. Wah, banyak. Heboh ya semuanya di badannya ya. Pokoknya. Terus yang kedua Maine Coon lagi lahiran. Nah, sekarang udah dirawat dari umur 2 minggu dia udah mandi. Alhamdulillah mandi. sekarang nggak ada jamur, nggak ada kutu. Nggak ada jamur, nggak ada kutu. Bye-bye jamur kayak iklan gitu. Gitu. Nah, sebenarnya groomingnya sendiri kan macam-macam nih, kayak tadi ada short hair atau long hair, samponya pasti beda-beda kan. Yes, nah, mau tahu nih samponya sendiri itu ada berapa tipe sih sebenarnya? Ada yang impor sama ada yang ekspor juga kan? Import ekspor juga banyak kan sampo. Ya. Yang lokal itu bagus kok, yang lokal bagus. Tapi kan ada juga customer yang kalau misalkan tahu grooming dia lebih memilih merek ini yang si import. brand A misalnya. Yang import itu dia lebih seneng yang ini. Nah, kalau jenis itunya apa namanya, shampoo-nya itu ada yang lebih ke color, ada yang jamur, Medicare, kutu, terus juga ada yang daily, ada juga yang volume. Oh, yang buat membesarkan, ngembangin bulu gitu. Volume, terus juga untuk penumbuh bulu. Tapi jangan pernah berharap penumbuh bulu besoknya harus tumbuh, itu nggak bisa. Iya, itu treatmentnya lah. misalkan 2 bulan atau 3 bulan ya oke lah. Okay. Terus ada juga untuk glowing. Misalkan teman-teman ada yang punya bengal, itu bengal itu kucingnya tuh kan short hair ya. Iya, kelihatannya tuh gampang. Padahal itu menurutku susah. Karena salah grooming, glitternya hilang kak. Oh, bling-blingnya hilang. Bling-blingnya hilang itu. Salah sampo hilang. Salah sampo bling-blingnya hilang. Iya, gitu. semblajis. Iya, aku mau nanya dikit nih. Kan tipe kucing tuh banyak kan. Banyak. Nah, ada kucing yang emang gak ada bulunya kan, sphinx kan. Sphinx, yes. Paling mahal. Itu ada kemarin kan oknum-oknum yang agak jahat juga gitu. Yes. Kucing misalnya tipenya apa dibotakin misalnya. Itu ketahuan gak sih saat ngemandiin, ini bukan sphinx sebenarnya gitu. Karena sphinx itu sebetulnya ada bulunya juga sih. Ada bulunya. Ada bulunya sedikit. Mereka kan biasanya agak dilayarkan lagi kalau misalkan mau mulus. Tapi tergantung loh. Kalau lagi show ada juga juri yang seneng sama ada bulunya, ada yang pelontos banget. Dan mereka mandinya nggak pakai air. Terus pakai apa? Pasir? Pakai pasir. Tayamum kali ya. Gitu sih. Dia pakai ini apa, tisu basah. Oh, tisu basah gitu. Jadi bentuknya kayak daki. Oh, daki. Ya, Astagfirullah, itu kucing paling lucu. Yang lain pakai air, dia tisu basah, keluarnya daki, bukan jamur. Keluarnya kupon. Kupon, coba lagi. Oh, ini tadi penasaran ada make up. Make up tuh apaan sih sebenarnya? Make up, misalnya gini ya, ini kucing. Kebetulan ini kucingku lagi rontok sih. Kalau dia lagi show tuh ngembang. Nah, awalnya tuh segini, itu bisa jadi ngembang. Terus dari muka. Nah, nanti pada saat afternya itu di trimming, dirapihin ya. Itu tuh kan ada agak lama ya, iya. kan dirapihin. Bagian mata dia harus eyes open, dia tuh ngeri. dirapihin kayak gitu. Terus pakai lensa warna di sini. terus ini telinga kan nggak boleh ada bulu-bulu di dalam sini karena juri nggak suka, agak dirapihin juga. Yang paling parah dan paling lama itu adalah stand.
Stand apa? Itu loh, yang di sini ini tinggal apa kuning-kuning gitu. Oh, yang ada item-item itu yang Ini di bawah kayak mata kan? Lala juga ada. Oh Nah, iya, kayak ini gini. nih biasanya Ini dia. stand di sini, ini dia agak susah. Itu penyebabnya karena apa sih ada air stand? mata sih. Air mata, dia terharu atau dia sedih gitu. Bener-bener. Kangen Itu mantan kan kita bisa harus jadi ada dia. di AIUEA. Iya. Aku nggak bisa sebut di sini, Iya, tapi iya, ada iya. treatmentnya. Ada treatment khusus ya. Ya, jadi buat teman-teman yang penasaran, main aja ke hotelnya, ada grooming, terus ada ilmu juga yang didapat. Sebenarnya nggak menutup kemungkinan nih buat customer sendiri datang ke hotel pengen tahu, diajarin juga boleh kali ya. Boleh kan gitu. Boleh. Nah, Teh Agit sendiri turun sendiri nggak sih buat Yes. di grooming sendiri? Betul. Heeh. Kalau misalkan waiting list, dia aku waiting list. Ih, ngeri kali waiting list. Waiting list. Dia aku waiting list dari Sabtu dan Minggu karena aku sendiri yang turun full Full. kalau Sabtu dan Minggu. Sabtu Minggu. Kebetulan aku ada brand lain yang harus aku urus. Jadi kalau misalkan dari Senin sampai Jumat itu ada catboyku yang urus, tapi dia juga sama kok berlisensi. Oh. Udah ada punya sertifikat. Ada sertifikasi khusus berarti. Ada sertifikatnya. Berarti emang nggak sembarang orang yang harus bisa bersihin kucing, grooming kucing, itu kan harus ada sertifikasi juga. Nah, si catboyku itu dulunya dia kerja di pet shop. Dia juga sebetulnya kan bisa grooming juga ya. Nah, ketika saya bandingin itu, oh, saya nggak suka cara grooming begini. Saya maunya grooming begini. Makanya dia pun pada saat melihat shampoo yang ada di rumah tuh kaget. Banyak banget. Ada juga orang yang fanatik ke sampo segini gitu. Terus? Itu kalau misalkan kita mau mempersiapkan shampoo tuh kayak orang belanja. Seriusan? Iya, saya bawa keranjang. Terus nanti ini samponya apa ya? Treatmentnya, oh ini umurnya segini, warnanya segini, oh berarti ini dan ini dan ini gitu. Ada resepnya. Oh gitu. Berarti tapi untuk dokter ada nggak sih di tempat itu? Oh, dokternya itu seminggu 3 kali lah visit ke tempat saya. Seriusan? Serius. Main di situ. Main. Terus buka treatment buat kalau ada apa-apa. Jadi aman banget. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nitipin kucing, terus kucingnya itu lagi bermasalah, misalkan yang bermasalahnya pincang ya. Karena kalau flu yang bersifat menular kita udah langsung Pincang, di awal maksudnya? kalau Patah kakinya. patah kaki kan ada suka ada yang gini, aku mau nitip dong tapi ini kondisinya lagi patah kaki kan nggak menular. Ya udah aku terima kalau kayak gitu kan. Nah itu bisa langsung ada dokternya juga. Pasca steril juga kita ada kok. Pasca steril gitu. Jadi package-nya itu nginepnya lebih murah kalau misalkan steril betina include dalam 1 minggu biasanya lukanya udah bersih. Lukanya udah bersih gitu. Jadi buat teman-teman yang penasaran gitu, ini mau pasca steril larinya kemana? Mending ke hotel aja kali ya. Betul. Biar tahu juga, terus ada dokter juga seminggu 3 kali datang gitu. Nah, 2 lagi dokter. 2 seriusan gitu. Tuh enak banget tuh. Udah ada hotel, udah ada groomingnya juga, terus ada dokternya juga yang selalu. Nah, jam operasionalnya jam berapa sih? Dari jam 8 pagi kita tutup lagi jam 8 malam. Jadi hitungannya sih kan 24 jam. Iya. Yang penting check-innya itu paling pagi jam 8, check out paling malam jam 8 malam. Bener udah skala hotel banget ya, ada check in check out gitu. Ntar lama-lama ada paket ini breakfastnya. Gimana ya? Aduh Agak susah juga lama-lama, tapi keren sih Mbak. Emang ini satu inovasi yang baru juga di Bandung sendiri. Kan kemarin sempat rame tuh setahun kemarin kali ya, kayak tempat es krim barengan kucing gitu kan. Iya. Terus tempat baca buku barengan kucing gitu. Itu kan orang juga lagi nyari gitu, apalagi kan imut-imut cibi-cibi gitu. Nah, setelah di grooming, setelah di hotel tidur, tapi kan nggak cantik juga kalau nggak pakai baju, bener kan gak sih? Iya Lala nih pakai polar. Nah, Lala sekarang lagi pakai baju nih. Buat teman-teman ini Lala kayaknya walaupun ada AC ada sedikit anget dari bajunya gitu. Nah, boleh tahu ini brandnya apaan sih? Minoru. Jadi buat teman-teman semuanya, ini juga brand Teh Agit juga berarti ya. Iya. Nah, buat teman-teman yang pencinta kucing, mau ras apapun, ntar bisa tuh koordinasi atau lihat-lihat Instagramnya Minoru, banyak juga buat tipenya. Soalnya ada perbedaan nggak sih kalau misalnya baju untuk ras dan non ras? Nggak ada sebenarnya. Cuma size-nya doang. Size-nya doang beda Iya. gitu. Iya. Kan ada juga kucing dog yang gemuknya semen pun. Seriusan? Iya. Banyak juga yang kayak gitu. Iya, ada sih yang overweight kan. Iya juga sih, makanya dia harus diet. Jadi kita motif. cuman dikasih size-nya doang sih yang beda. Gitu. Tapi boleh nggak sih teman-teman kalau misalnya pingin bajunya sama nih sama kucing, pingin custom, boleh nggak sih? On process ini. On proses. Karena Tapi lagi untuk banyak nextnya ada nih. Iya, terus Nah. yang nextnya juga aku kasih bocoran di sini. Nah, aja. udah ada bocoran juga nih. Ini pertama kali lagi di sini buat Minoru. Gimana? Iya, kita juga mau bikin sweater yang bisa gendong kucing di dalam. Jadi
si sweaternya tuh di dalam kayak gitu, kayak kanguru. Iya kayak kanguru, kantong Doraemon lama-lama tadi situ. Bisa jadi jadi disimpan di depan. Jadi kalau cewek ditanya tuh lagi hamil apa, hamil kucing. Hamil kucing. Tapi keren juga sih, soalnya aku juga kayak misalnya tempat kucing yang bentuk tas itu kan lucu nih, ngetrek orang, oh itu orangnya bawa kucing nih, jadi lucu-lucu juga sih sebenarnya. Lucu apa gimana ya? Apa pengen gemes gitu. langsung minta nomor WA-nya? Bisa jadi. Nah itu range harganya biasanya berapa sih kalau misalnya baju sendiri? Baju sendiri ya dari rate 35.000 sampai 60.000 murah, kualitasnya juga bagus banget. Nah, pasti ada promo juga kan. Ntar misalnya buy one get one kayak gitu. Ada. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran, harga grosir. Tuh, buka reseller, harga grosir buat teman-teman yang penasaran kapan nih promonya, mending kepoin aja langsung follow kali ya. Ya, ke Minoru. Ke Minoru tuh buat teman-teman semuanya. Ntar ada di sini link Instagramnya atau di deskripsi, ntar coba cek tuh Minoru tuh apaan, penasaran ya di situ aja gitu. Nah, tipe kucing kan banyak-banyak. Kayak tadi kan misalnya Sphinx harus pakai baju apa, terus yang lain juga pakai baju apa. Ada rekomendasi nggak sih setiap ras, setiap tipe juga bajunya harusnya seperti apa? Sebetulnya tidak ada rekomendasi. Yang penting kucing itu sih bahannya itu menyerap keringatnya dia. Jadi maksudnya nggak panas, nggak kaku gitu loh. Dia tuh nggak betah. Kecuali ya, kecuali kalau si ownernya hanya untuk foto aja. Jadi oke lah, pakai tile kayak begitu tuh nggak masalah. Paling kucingnya doang yang risih. Iya, naon sih. Apa sih? Karena kan kucing juga nggak suka ya. Iya betul. Kenapa kita kepikiran untuk bikin baju? Karena banyak juga kucing-kucing yang sedang dilahirkan dan mereka kan butuh baju. Nah baru kita bikinin. Ya soalnya kan mereka juga butuh dekapan hangat gitu. Ownernya nggak ada ya dari baju lah udah bersyukur gitu. Kalau untuk lebih ke spesifik Maine Coon harus ini, bengal harus ini tuh nggak ada. Itu lebih ke selera si ownernya aja untuk ngebajuin si kucing. Nah itu baju tuh dari atasnya, nggak dari bawah juga ada gitu. Iya, bawah panjang. Aduh, nggak boleh tuh teh, harusnya carinya yang full gitu. Ada kok, ada yang full. Apalagi kan kalau uhti, kucingnya uhti gitu, dia kan harus aurat tuh. Iya benar-benar. Ada kok, ada. Ada tuh, jadi yang full kepalanya doang ada, jadi safety tuh kalau mau dibawa ke tempat-tempat dingin kayak ke Lembang atau kemana gitu ya tuh. Gitu. Ini kolarnya baru juga loh Kak, belum launching. Yang mana? Yang ini. Yang dipakai ini? Iya. Seriusan? Yes. Nih, jadi kalau buat teman-teman ini flanel bahannya tuh. Oh, bahannya flanel. Emang benar berarti kan bahannya itu nggak boleh yang tadi yang kaku, apalagi jadi nggak boleh pakai kanebo kering buat teman-teman dijadiin baju, soalnya riskan juga sih gitu pakai kanvas gitu, kain jeans gitu, janganlah gitu, kasihan. Takutnya si kucingnya pingin, si yang ownernya misalnya dia pencinta baju habis kan dia pakai baju gombrang yang kayak itu, pingin disamain, jadi jangan. Kalau untuk foto aja sih nggak masalah. Iya, untuk selfie gitu ya nggak apa-apa. Cuma kalau misalkan untuk dipakai berjam-jam tuh mending jangan sih, kasihan juga kucingnya stres. Kucingnya stres gitu. Yes, betul. Tapi untuk membiasakan kucing pakai baju ada tahapannya juga kan berarti? Kalau saya sendiri pakai baju tergantung lagi case-nya. Gitu. Misalnya kita lagi keluar pengen gaya-gayaan doang itu pasti pakai baju. Terus kalau misalkan untuk kolar kayak gini, karena Lala ini kan Persia ya, dia tuh sering jilat-jilat banget ke sini nih. Ke bagian bawah ya. Iya, jadinya kenanya stain, apalagi warna dia kan putih. Iya. Gitu. Makanya aku alangin pakai kolar. Iya, nah kalau misalkan kamu punya kucing di rumah, terus lagi pengobatan jamur, terus jamurnya ada di beberapa spot, dia kan tahu nggak sih yang kolar yang agak kaku gitu? Iya, yang jadi agak keras dikit kan gitu. Dia kan nggak suka kan, malah jadi stres. Nah kita solusinya pakai kolar ini dia nggak bakalan jilat lagi ke tempat pengobatan yang ada di badan kita. Iya, jadi di tempat-tempat jamur itu terobatin, terus si obatnya juga nggak kemakan kan? Iya. Gitu. Berarti baju juga fungsinya bukan hanya gaya-gayaan sendiri. Betul. Nah untuk kapal sendiri rencana launching untuk kapan? Target sih 2 bulan 3 bulan. 2 bulan 3 bulan tuh buat teman-teman yang mau nextnya samaan tuh bajunya boleh tuh ke Minoru gitu. Terus buat gua harus pergi dulu nih, mau kemana? Boleh ke hotelnya juga ya Mbak? Ya main-main aja. Kemarin juga ada yang foto-foto dari model mana gitu, foto sama kucing gitu. Itu kan ngeri banget. Iya, bermain kucing. Bermain di kucing gitu. Nah sebenarnya hotel di Bandung untuk kucing itu nggak di Teteh juga kan, ada juga yang lain gitu. Kayaknya sih ada ya. Kayaknya ada cuma. Nah perbedaan hotel yang lain sama yang Teteh apa sih biar bener teman-teman bener percaya nih, datang nih bener-bener ke hotel gitu. Terakhir aja buat teman-teman di rumah.
mungkin dari segi fasilitas Nah, ya. fasilitas Kita bisa update video. Bisa dimintain video di atas jam 9 malam sih. Iya. Dan atau jam 7 pagi, jam 8 pagi. Terus ada ruangan berjemur juga khusus. Ruangan berjemur. Cuman agak gede gitu. Jadi nanti jam 8 tuh dilepas kucingnya. Tapi giliran. Oh, giliran. Karena kan takutnya berantem. Iya, ntar malah tawuran di atas, bukan berjemur malah tawuran kan jatuhnya. Terus ya dari ruangan, dari kebersihan kita dibersihin sehari tuh 2 kali, pagi dan malam. Pagi dan malam gitu dibersihin. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran mengenai hotel kucingnya Teh Agit sama brand bajunya Teh Agit dari Minoru, boleh tuh follow Instagramnya, terus juga boleh cek juga di deskripsi kita, ntar ada linknya tuh. Nah, teman-teman boleh request nih di comment box kita untuk cerita kita selanjutnya, kita ngundang siapa nih enaknya. Apakah kita undang sosok yang aneh juga atau kayak gimana nih? Sebenarnya Teh Agit nggak aneh sih, malah saya support juga sih untuk pencinta kucing. Jadi dari saya cukup sekian sih. Buat teman-teman yang di rumah tetap kepoin Ardan Komunika Channel dari Arko Channel ini sendiri. Oke, sekian dari Rengga. Makasih banget buat teman-teman yang udah standby di cerita kita episode kedua barengan Teh Agit. Untuk nextnya kita akan coba undang lagi teman-teman yang lain. Teman-teman yang di rumah stay safe, tetap jaga kesehatan karena kita juga lagi masa AKB ya ini sekarang tuh, masa adaptasi kebiasaan baru. Mungkin teman-teman harus adjust tuh, jaga kesehatan, tetap berolahraga gitu. Sekian dari Rengga, cerita kita Ardan Komunika. Dadah. Dah. See you again.